Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Pasaran kaligrafi pertama tak taruh di masjid karena rumah ini nggak cukup mas untuk nampung orang, nggak ada ruang kelasnya langsung di masjid, di aula. Waktu itu masih ingat saya ya, tentu Habib Lutfi melihat dong saya itu memang faknya di situ, disuruhlah mengembangkan konsep kaligrafi kekinian mas. Akhirnya jadilah tahun 2007 itu berdiri PSKI dengan konsep P itu pesantren, S itu seni bisa seni terapan, bisa seni musik, bisa seni pertunjukan, bisa seni sastra, bisa seni tilawah, seni arsitektur modern, seni digital marketing, seni videografi, macam-macam, pokoknya seni semua masuk ke situ. Kemudian K itu kaligrafi. Ya, kaligrafi itu tidak hanya seni tapi ilmu. Anda jangan ngomong kaligrafi seni, nanti ada yang bilang, oh saya nggak bakat seni kok belajar kaligrafi. Itu keliru lagi, itu salah. Ya, yang merasa tidak bakat kaligrafi, belajar kaligrafi bisa, karena kaligrafi nggak butuh bakat. Saya dulu debat sama dosen saya itu gara-gara persoalan bakat ini loh, sampai nggak dikasih nilai mas. Dosen itu kalau dendam sama mahasiswa itu kadang jeleknya begitu, merasa kalah sama mahasiswa itu akhirnya ngambek. Dia punya wewenang untuk nggak memberi nilai, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa, nggak dikasih nilai, nggak paten gitu. Cari nilai yang lain sama dosen yang lain kan gitu. Yang dikasih juga nilainya, malah nggak disuruh ngasih tugas. Bikin kan kaligrafi mas, udah nanti saya kasih nilai. Ini minta apa? A apa B ya? Kasih B aja bu lah, saya nggak enak kalau A. Nanti dikira pinter saya. Loh serius itu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena bakat itu ya, kata Albert Einstein, aku ora tau roh Albert Einstein, tapi dia pernah ngomong itu bahwa bakat itu cuman 1% ya enggak? Sedangkan 90 sekian persen itu adalah hasil dari usaha, kerja keras, sungguh-sungguh, belajar yang terus-menerus, ya kan? Tidak putus-putus asa. Baru belajar dikit-dikit udah putus asa. Wah nggak bakat ini saya. Berarti kamu yang goblok. Stop kegoblokan ya, kegoblokan nyata. Di sini Anda tak ajari pinter. Goblok itu buang. Jadi kaligrafi itu berarti bakat atau tidak? Bukan. Yakut Al-Mustasimi, ya, pendekar kaligrafi dari Baghdad, beliau mengatakan bahwa al-khattu mahfiyun fi ta'limil ustad wa qiwamuhu fi kasratil masak wa dawamuhu ala dinil Islam. Ada 3 unsur yang menjadikan seorang itu sukses di bidang kaligrafi. Apa itu rahasianya? Yang pertama, ta'limil ustad. Anda cari guru yang profesional, ini sudah benar. Anda datang ke PSKI ketemu saya ini udah benar. Ketemu santri-santri PSKI yang lain, Ustadz Tony itu juara ASEAN, jangan salah. Ustadz Agung itu juara ASEAN. Mau cari yang juara di mana lagi? Di sini sudah tempatnya. Saya malah mencetak juara-juara ASEAN, juara kaligrafi internasional. Berarti lebih hebat mana? Iya toh. Loh, Ustadz Ashiri nggak pernah ikut lomba. Yes, dulu. Saya rajanya lomba. Kalau ada lomba di situ ada saya. Ada gula di situ ada semut. Ada lomba di situ ada Ashiri. Logikanya begitu mas. Udah percaya aja lah, nggak usah ngomong banyak-banyak gitu. Loh iya itu. Jadi bimbingan guru itu penting. Guru yang mumpuni di bidang itu. Jadi kalau saya ngomong saya master, itu jangan dianggap bahwa saya sombong.
Loh, tak sombong saya di mana? Mau saya dapat ilmu dari Allah dan tak bagi-bagi kesampaian kok. Iya kan? Kemarin saya bilang, bukan zakatul ilmi itu nasruhu. Zakatnya ilmu itu ya berbagi, diamalkan. Nah, saya punya kewajiban untuk mengamalkan itu. Jadi sudah tepat, Anda sudah benar langkahnya, sudah oke. Ya kan? Kemudian unsur kedua, rahasia kedua apa itu? Setelah tadi bimbingan dan arahan dari guru. Apa tadi Mas? Mahfiyun fi ta'lim ustad. Kemudian yang kedua apa? Waqiwamuhu ala kasrotil masak. Ya. Istiqomah. Istiqomah itu jejak. Ya. Kontinuitas. Stabil. Jadi kalau Anda sehari belajar mulai dari pagi, misalnya ini jam 7 sampai jam 8, ya udah tiap hari ya jam 7 sampai jam 8. Terus jejak. Itu namanya istiqomah. Nggak mungkin kalau Anda nggak bisa. Manusia ini khalifah kok. Ilmu apa saja bisa kok. Jin aja kalah loh Mas. Loh, Jin ini ikut belajar kaligrafi di sini, Anda nggak lihat aja kan? Coba tak suruh ngelihat. Coba noleh ke belakang. Nggak perlu lah ya gitu loh. Jangan salah. Mereka juga belajar kaligrafi Mas. Mereka juga belajar sholat, bagaimana mereka juga belajar puasa. Rumah samu yang poso iki wedok. Ayo. Yang puasa kamu sendiri nih, puasa Ramadan ini. Jin puasa Mas. Jangan salah ini. Pengen tahu sampean? Mau ketemu jin? Kalau jini nggak apa-apa itu, yang sinetron itu cantik gitu ya, jini. Kalau jin yang beneran janganlah Mas ya. Sampiok malah gitu kan. Ini penting ini. Jadi nggak ada orang yang betul-betul nggak berhasil dengan bidang yang ditekuni, itu nggak ada. Orang gagal, diulang lagi kegagalannya, dicoba lagi, sampai pasti ketemu, nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena di dunia itu nggak ada yang tidak mungkin. Kata tidak mungkin itu nggak ada di dalam kamus PSKK, itu nggak ada. Santri PSKK itu semua pasti sukses. Yakin ya, harus ya. Santri PSKK, kader PSKK, semua pasti sukses. Bismillah. Karena rumusnya udah jelas. Anda sudah ketemu guru profesional, tepat di sini udah. Kedua, latihan sungguh-sungguh. Loh, aku udah latihan loh Pak, pagi, siang, sore, malam sampai 2:30 menjelang sahur. Ya toh? Kok masih nggak bisa ya asu tenan? Malah ngono ya, ojo toh. Berarti Anda nggak sabar berarti. Terus tiba-tiba kayak gitu murah-marah sendiri, handam dilempar-lempar, itu berarti kesurupan. Malam-malam kesurupan kan kacau. Dan yang paling penting adalah wadawamuhu ala dini Islam. Setelah Anda sudah menguasai ilmu itu, Anda gunakan untuk kemanfaatan orang lain, untuk kehidupan kemaslahatan bersama. Jangan dimpek dewe, jangan dipakai sendiri, jangan diambil sendiri. Makanya saya sering ngomong, puncak kesuksesan santri itu ya bukan pada prestasinya Mas. Santri PSKK yang juara internasional berapa orang? Juara nasional udah nggak kehitung. Setiap tahun itu ada lomba dan ada juara, ya nggak? Kalau Anda mengejar juara, pasti ketinggalan nggak? Karena setiap tahun ada juara. Yang nggak bisa dikejar itu ketika Anda sudah mendapatkan ilmu itu, Anda kembangkan, Anda amalkan, Anda berbagi kepada lingkungan Anda. Ini saya lakukan, Mas. Ya memang berat. Makanya pahalanya surga, ya enggak? Betul tidak? Anda disuruh puasa, disuruh susah payah loh Mas. Lah ngapain capek-capek, malah nggak makan, nggak minum. Yang perintahin siapa itu? Allah kan. Yang menciptakan order kamu siapa? Allah kan. Kamu disuruh puasa, tujuannya apa? Sumutasihu, biar kamu sehat. Upgrade. Ini kan error tadi tuh. Kurang di-upgrade, harus di-upgrade dulu. Manusia juga butuh di-upgrade, setahun sekali itu di-upgrade. Ya, Anda baru puasa tahun sekali bulan Ramadan. Coba bayangkan saudara-saudara kita. Sekarang di Ukraina perang, di Rusia perang, Palestina malah kelaparan. Bahkan kelaparan itu adalah makanan mereka setiap hari. Ya enggak?
Anda kan makan kan kalau pas buka sama sahur, jelas ya. Mereka itu nggak jelas kok. Nanti aku makan apa itu nggak tahu loh. Kalau lapar sudah pasti. Kurang syukur gimana kita di Indonesia ini? Ya kan? Syukuri tenang. Kita harus betul-betul bersyukur.